Oke. Nah, loyalty ini adalah gimana caranya kita bisa mengumpulkan kembali orang-orang itu untuk membeli lagi produk kita. Gitu. Jadi repeat customer. Gitu. Jadi belum tentu dia beli hari ini, terus minggu depan dia beli lagi. Gitu. Nah, ini juga ada kita harus menyediakan atau harus mempersiapkan strategi yang berbeda lagi untuk loyal customer ini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa merasakan ya, ada beberapa produk-produk yang teman-teman beli mungkin secara online, itu teman-teman cuma beli 1 kali. Terus habis itu nggak beli lagi. Maksudnya adalah mungkin antara satu mungkin produknya, atau yang kedua tidak ada strategi marketing yang membuat teman-teman akhirnya mau membeli lagi produk ini. Nah, itu ada beberapa kemungkinan gitu. Tapi minimal kita sudah dari segi marketing kita sudah melakukan apa yang kita bisa untuk membuat seorang customer itu bisa menjadi loyal customer gitu. Jadi akhirnya dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, seperti misalnya fenomena yang terjadi misalnya di pengguna-pengguna iPhone ya. Nah, pengguna iPhone ini biasanya rata-rata ketika mereka sudah memiliki iPhone, handphone selanjutnya yang akan mereka punya biasanya iPhone lagi. Tuh. Nah, hal inilah yang disebut dengan loyal customer. Malah di beberapa kali produk launchingnya Apple ya, pengguna-pengguna Apple itu memang antusias sekali dengan kemunculan produk-produk Apple ini yang baru, gitu. Nah, selain branding yang mereka lakukan, mereka juga melakukan strategi-strategi marketing yang memang membuat customer itu menjadi loyal. Selain juga dari produknya juga, yang membuat customer menjadi seperti terkunci ya, gitu. Jadi akhirnya senang dengan produknya, dan juga selain itu ada strategi branding juga yang dia lakukan, gitu. Nah, selanjutnya setelah menjadi loyal customer, akhirnya dia biasanya karena dia menjadi loyal customer itu karena dia senang dengan produknya biasanya. Nah, kalau dia senang sama produknya, biasanya dia akan merekomendasikan produk ini ke orang-orang terdekat dia atau orang-orang yang pada saat itu bertanya dengan dia membutuhkan produk yang sejenis. Biasanya dia akan merekomendasikan produk tersebut gitu. Mungkin ini juga sering terjadi dengan teman-teman ya. Misalnya kayak ada orang nih nanya, misalnya teman-temannya kalian gitu. Kayak nanya, aduh, muka saya kok jerawatan ya. Kira-kira misalnya pakai skincare apa ya, biar nggak jerawatan lagi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu dan pernah merasakan produk yang ternyata menurut teman-teman works ya, untuk teman-teman. Nah, biasanya kita akan merekomendasikan produk tersebut gitu. Karena dirasa memang cocok dan bagus nih gitu. Nah, ini juga sebenarnya selain itu ada juga strategi marketing yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, jadi selain memang itu terjadi secara natural, jadi memang harus didorong juga dengan strategi-strategi marketing gitu. Untuk apa? Untuk memperbesar corong dari funnel marketing ini sendiri gitu. Nah, jadi setiap stepnya itu bisa efektif, teman-teman. Gitu. Misalnya nih, anggaplah kita mencapai awareness-nya ini, itu misalnya ada orang yang lihat konten kita itu misalnya 10.000 orang, anggaplah. Nah, dari 10.000 ini, misalnya kalau tanpa strategi yang mungkin kita memang siapkan, atau kita planning gitu, nah mungkin dari 10.000 ini, hanya ke consideration-nya ini misalnya hanya 20%-nya misalnya kayak gitu. Jadi dari 10.000 itu cuma 2.000 misalnya. Nah, tapi dengan strategi, misalnya itu bisa memperbesar funnel yang kita punya. Jadi misalnya dari 10.000 itu bisa 50% yang kita ambil gitu. Jadi dari 10.000 ke consideration ini bukan 2.000 tapi 5.000. Gimana caranya errornya itu lebih sedikit gitu.
Nah, itulah kenapa dibutuhkan strategi-strategi marketing ini di setiap funnel-funnel ini, gitu teman-teman. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, oke. Ini saya contohkan salah satu media sosial ya, namanya Satu Porsi Official. Jadi mereka ini menyediakan seperti produk makanan siap saji untuk ibu-ibu rumah tangga yang mau memang makanan rumahan, tapi yang memang praktis gitu ya. Jadi kita coba bedah untuk konten-konten yang mereka punya ya. Jadi misalnya kayak dari funnelnya awareness ini. Nah, awareness ini biasanya kemarin kan kita sudah belajar tentang sekilas tentang konten pilar ya, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi kemarin kita belajar tentang konten pilar. Nah, biasanya konten pilar ini itu adalah konten-konten yang memang berguna untuk di funnel awareness ini. Biasanya kontennya seperti apa aja? Kemarin yang saya jelaskan, itu yang pertama kontennya ada misalnya berupa tips dan trik. Jadi misalnya yang dilakukan oleh Satu Porsi Official ini, dia jelasin nih gitu. Apa yang terjadi kalau kurang makan sayur ya gitu. Timbangan naik, sering kram, mudah memar, sering lelah, tidak kunjung sembuh, sering sariawan dan lain-lain gitu. Jadi ada tipsnya di sini. Terus juga di sini juga ada kebutuhan protein harian wanita. Oh, bisa lihat nih gitu. Karena memang targetnya adalah wanita, rata-rata sebagian besar, jadi dia juga membahas tentang tips-tips dari kebutuhan protein dari harian wanita gitu. Terus juga dia bikin video tentang resep bekal praktis si kecil, misalnya kayak gitu, untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, konten-konten awareness ini selain tips dan trik, teman-teman juga bisa menggunakan entertainment content gitu. Nah, entertainment content atau juga yang ketiga kemarin seperti yang kita bahas itu ada social eksperimen. Nah, ini biasanya memang berguna untuk konten-konten awareness nih. Gitu. Jadi konten-konten ini yang memang banyak untuk mendapatkan interaksi orang gitu. Nah, cuma konten ini harus memiliki value atau nilai untuk target market atau audiens teman-teman. Sehingga bisa menarik perhatian dari audiens itu sendiri. Gitu. Yang pertama harus relate. Harus target market ini juga merasakan dan merasa bahwa konten ini memang penting untuk dibaca dan memang penting untuk dilihat gitu. Jadi sehingga mencapai nilai awareness yang tinggi gitu. Nah, setelah awareness, lalu dia turun lagi ke consideration, seperti yang tadi saya sempat jelaskan ya. Nah, jadi di bagian consideration ini, itu gimana caranya kan kita mau mengumpulkan interaksi ya di konten ini. Nah, misalnya ada beberapa konten-konten yang memang tujuannya adalah mengambil atau memperbesar interaksi yang terjadi terhadap konten tersebut. Gitu. Selain dari tips dan trik gitu-gitu, biasanya sih interaksinya tidak terlalu banyak. Nah, strateginya bisa dikombine dengan beberapa konten seperti ini misalnya. Nah, misalnya ada juga dia mengadakan giveaway ya. Dengan cara apa nih? Dengan cara komen sebanyak-banyaknya gitu. Nanti dapat hadiah ini. Nah, itu kan juga salah satu strategi untuk mendapatkan interaksi gitu. Nah, terus yang kedua, misalnya kayak sekarang ini kan dari Instagram, teman-teman, itu sudah banyak sekali fitur-fitur tambahan. Jadi, seperti misalnya fitur di Instastory ini ada fitur namanya voting gitu ya. Jadi misalnya kita bikin nih konten seperti ini. Protein harian tubuh penting nggak sih? Gitu. Nah, kita bisa pilih kan, iya, iya dong, atau kayaknya sih enggak gitu. Nah, jadi ini juga salah satu konten yang membangun interaksi terhadap audiens gitu. Nah, Instagram suka nih dengan konten-konten seperti ini gitu. Tapi kalau konten giveaway jangan terlalu banyak ya.
karena juga agak gimana ya, konten giveaway itu kan karena sifatnya kan pancingannya adalah hadiah ya. Nah, coba dibangun pelan-pelan gimana caranya mendapatkan interaksi di luar dari konten-konten giveaway. Misalnya kayak ada ada 1, 2, 3 gitu. Kamu yang mana misalnya gitu. Komen di bawah. Nah, yang gitu-gitu. Jadi harus coba dibangun konten-konten yang sifatnya organik tapi bisa menghasilkan interaksi yang cukup banyak gitu. Nah, itu untuk yang bagian consideration, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada conversion ya. Jadi dari interaksi, gimana caranya sampai ke conversion. Nah, kadang ada beberapa juga klien saya yang datang ke saya, Mbak Adel gitu, kita nih interaksinya banyak gitu. Terus juga konten-konten yang kita buat itu, yang lihat itu banyak. Cuma kenapa untuk mencapai ke conversion ini cukup sulit ya gitu. Atau misalnya nggak banyak ya gitu. Nah, ini memang harus dikaji lagi. Alasannya kenapa? Apakah yang pertama memang funnel dari media sosial tersebut itu tidak terlihat? Jadi maksudnya adalah audiens itu tidak melihat bahwa oh ternyata ada produk yang dijual di sini. Gitu. Itu bisa jadi karena yang kita produksi adalah konten organik terus nih misalnya. Gitu. Konten CTA-nya kurang nih misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu faktornya. Atau yang kedua, mungkin ada problem lain yang menyebabkan orang itu nggak jadi check out, istilahnya kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin kalau misalnya online ya, oh ternyata ongkirnya kemahalan, gitu. Nah, ini harus coba dianalisa kenapa terjadi susah untuk capai ke conversion. Misalnya kayak ini, satu porsi ini memberikan promo gratis ongkir se-Jabodetabek. Saya gitu. Nah, ini salah satu strategi mereka untuk bisa diharapkan bisa menggait conversion sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah ke conversion ini, lalu turun juga ke loyalty. Nah, loyalty ini kan gimana caranya mereka bisa membeli lagi atau repeat order. Atau mereka memberikan review. Nah, biasanya sih seperti kemarin ada yang bertanya juga ya, kayak platform apa kira-kira yang cocok untuk produk saya gitu, untuk saya jual. Salah satunya kalau misalnya produk kamu itu mudah didistribusikan, saya akan sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan platform e-commerce ya. Nah, atau marketplace. Kenapa? Karena di situ kita bisa dapat review dari orang-orang gitu. Biasanya sih Hanes review yang kita dapat ya. Nah, kenapa? Karena itu bisa menjadi satu R&D untuk produk kita dan bisnis kita. Terus yang kedua, itu bisa kita gunakan juga untuk strategi loyalty ini, teman-teman. Nah, kenapa? Karena biasanya rekomendasi satu orang bisa menuju ke pembelian selanjutnya gitu. Atau karena orang ini tersebut puas gitu. Nah, itu kita bisa spread dari loyalty bahwa produk kita ini memang disukai oleh target market kita dan banyak target market kita yang juga loyal terhadap produk kita. Nah, seperti misalnya konten ini ya. Jadi dia memberikan konten memberikan review, mencantumkan review terhadap produk mereka, si satu porsi ini ya, gitu. Jadi terlihat bahwa oh konsumen-konsumen mereka ini memang loyal terhadap produk mereka, gitu. Nah, selanjutnya setelah ke loyalty ini, lalu turun lagi ke advocacy gitu. Nah, jadi ini adalah gimana caranya orang itu mau merekomendasikan barangnya ke teman atau keluarga yang lain ya. Gitu. Nah, salah satunya mungkin kita bisa memberikan kayak diskon-diskon untuk pembelian selanjutnya. Kalau misalnya mereka atau misalnya yang kedua, kita bisa juga kayak memberikan oke, setiap kamu beli produk kita, terus kamu review di Instastory kamu,
mention kita dan juga taruh link e-commerce kita di Insta Story kamu akan dapat diskon atau free produk dari kita misalnya gitu. Nah, yang gitu-gitu itu bisa memancing orang untuk mau membagi atau men-share gimana sih perasaan mereka terhadap produk kita. Gitu. Selain dari organik, ada juga strategi marketing seperti itu yang bisa dilakukan untuk gimana caranya orang tersebut mau sharing tentang pengalaman produk kita gitu. Gitu sih teman-teman ya. Banyak sekali sebenarnya strategi-strategi yang bisa dilakukan di setiap channeling ini, di setiap strategi dari marketing funnel ini. Nah, cuman teman-teman harus coba explore juga kira-kira media sosial apa yang teman-teman gunakan dan juga fitur-fitur apa aja yang bisa digunakan, dan juga boleh kayak coba pelajari untuk company-company lain itu sudah melakukan apa saja gitu untuk setiap channeling ini sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Oke. Sebentar, saya boleh izin 2 menit dulu ya. Saya mau hidupin AC dulu sebentar. Kayak sudah mulai panas sebentar ya. Ya, siap Bu. Guys, ini kameranya mana? Kok mati semua ini? Waduh. Iya, terima kasih sudah online, Mas Noval. Mbak Mirada sama Mas Noval ini ada di satu tempat ya kayaknya ya? Atau? Iya, Pak. Wow. Wah, saya curiga ini. Iya. Ini malam Rabu ya, Pak ya? Iya, malam Selasa, Bu. Malam Selasa, oh iya. Iya. Lagi malam Selasaan berarti mungkin. Iya. Oke, baik. Boleh saya lanjutkan lagi, Pak? Iya, Bu Adel, silakan. Baik, terima kasih. Oke, nah itu tadi untuk di bagian marketing funnel ya teman-teman. Jadi untuk menentukan strategi marketing dari sosial media, teman-teman bisa mempersiapkan strategi-strategi berdasarkan funneling tadi dulu gitu. Gimana caranya mencapai awareness sampai ke advocacy. Gitu. Nah, setelah teman-teman mempersiapkan planning tersebut, lalu ada lagi itu namanya SMART Goals. Nah, SMART Goals ini itu biasa juga saya gunakan di dalam ketika saya menentukan strategi sosial media gitu. Nah, ini juga cukup penting ya teman-teman ya. Ini sangat penting malah. Ketika saya menentukan strategi, itu saya memperhatikan SMART ini. Gitu. Jadi apa saja, S itu adalah spesifik. Jadi gimana caranya strategi yang kita buat itu harus spesifik, sespesifik mungkin. Ya, jadi maksudnya spesifik ini seperti apa? Jadi spesifik ini adalah seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi teman-teman harus spesifik. Sebenarnya goals dari media sosial yang mau teman-teman kelola itu apa? Gitu. Apakah follower? Apakah awareness? Apakah untuk branding? Apakah untuk mencapai conversion? Atau apa nih? Gitu. Jadi di awal itu harus clear dulu goals-nya apa. Jadi kita tahu nih, kita bisa mengukur apakah strategi yang teman-teman sudah planning dan juga eksekusi apakah memang efektif gitu. Nah, jadi harus spesifik. Nah, yang kedua, goals tersebut harus measurable. Jadi measurable ini adalah apa teman-teman? Measurable ini adalah
dia itu bisa dihitung gitu, bisa dipastikan gitu. Jadi bisa dicapai gitu. Nah, seperti yang kemarin saya sempat jelaskan ya teman-teman, misalnya tentukan dulu yang pertama dari akhir goals-nya itu. Kalau teman-teman sudah tentukan goals-nya dari akhir, sudah spesifik nih, misalnya kayak tujuannya adalah follower misalnya gitu, anggaplah. Nah, ini harus measurable, jadi bisa dihitung gitu. Nah, biasanya sih berupa angka gitu, atau berupa data, atau berupa persenan, atau berupa apa gitu. Jadi harus bisa dihitung gitu teman-teman. Jadi kelihatan, jadi bisa dilihat progresnya atau prosesnya itu kita bisa mengikuti gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah attainable. Nah, jadi selain memang ini bisa nih dihitung gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu harus juga bisa dicapai. Jadi bukan yang terlalu mengada-ada gitu teman-teman. Jadi terlalu mengada-ada itu misalnya gini, saya misalnya targetnya misalnya kita baru buat media sosial nih misalnya gitu, baru banget hari ini bikin media sosial, terus kita sudah targetin misalnya bulan depan itu target saya misalnya 10.000 follower gitu, tanpa strategi yang memang memungkinkan kita untuk bisa sampai ke sana gitu. Nah, itu mengada-ada gitu. Jadi bikinlah target ini tuh memang bisa dicapai. Memang bisa dicapai. Mungkin dicapai gitu. Jadi tidak ngawang-ngawang gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak yang berlebihan gitu. Nah, caranya untuk melihat itu adalah seperti yang kemarin saya jelaskan. Misalnya teman-teman punya target ini misalnya follower 1 tahun 1.000 misalnya gitu. Nah, teman-teman pecah lagi jadi 12. Jadi kelihatan per bulan itu targetnya berapa. Setelah dipecah per bulan, dipecah lagi misalnya mau per minggu, mau per hari, itu terserah teman-teman. Mungkin dipecah per minggu. Dari 1.000 itu dipecah 12 jadi berapa? Dipecah lagi jadi dibagi 4 lagi, setelah 12 itu dibagi 4 lagi, jadi dapatlah target per minggu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat, apakah saya mampu mencapai untuk target ini atau tidak. Nah, sehingga di situ bisa kelihatan, ini mungkin untuk saya capai. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu harus juga relevan. Relevan ini maksudnya apa? Goals sama tujuan teman-teman ini dan juga brandnya teman-teman ini harus sejalan gitu. Jadi bukan yang kayak targetnya udah oke, tapi ternyata konten-konten yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan value dari company tersebut gitu. Jadi melenceng terlalu jauh misalnya. Nah, ini juga nanti bisa merusak ekosistem dari target market yang teman-teman sudah bentuk gitu. Atau yang teman-teman akan bentuk gitu sih teman-teman. Nah, jadi harus relevan. Apalagi ketika misalnya teman-teman di sini pengen kerja di perusahaan ya gitu. Setelah lulus saya pengen kerja di perusahaan. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah strategi media sosial, itu harus relevan dengan divisi-divisi lain gitu. Nah, harus relevan dengan divisi produk, harus relevan dengan divisi operasional, harus relevan dengan divisi branding dan lain-lain gitu. Jadi ini harus berkesinambungan gitu. Jadi goals-nya itu satu bareng-bareng gitu. Nah, terus yang kelima itu time base. Jadi time base ini maksudnya adalah kita bikin misalnya kayak strateginya nih udah gitu. Nah, harus juga ditentukan oleh waktu. Nah, waktunya berapa lama untuk teman-teman bisa mencapai ini? Misalnya kayak 1 kuartal, atau misalnya 6 bulan, atau misalnya 1 tahun,
atau 3 tahun atau berapa lama nih gitu. Jadi dari goals ini teman-teman itu mau mencapai ini tuh berapa lama gitu. Nah, itu harus juga dijelaskan. Jadi biar apa? Biar kita tahu dan kita bisa mengukur berapa kira-kira ternyata dari bulan ke bulan misalnya saya bisa mencapai tujuan ini nih gitu. Berarti bisa dilakukan lagi di bulan selanjutnya, dan selanjutnya gitu. Jadi harus dilakukan juga dan harus ditentukan time base-nya ya gitu. Waktunya berapa lama nih mau dicapai tujuan ini. Nah, misalnya ini teman-teman. Contohnya misalnya dari Smart ini ya. Contohnya itu misalnya yang pertama adalah tujuannya adalah kita misalnya mau memperbesar brand awareness di Instagram misalnya gitu. Nah, di sini harus spesifik juga. Misalnya mau apa? Mau meningkatkan apa? Terus juga di mana platformnya. Kemarin kita sudah belajar tentang sosial media channeling. Nah, teman-teman langsung tentukan aja platform mana yang mau teman-teman capai gitu. Nah, misalnya kayak anggaplah increase brand awareness di Instagram. Terus selanjutnya harus measurable tadi ya. Nah, jadi misalnya karena harus bisa dihitung, jadi misalnya meningkatkan 10% dari followers yang sekarang, misalnya gitu. Jadi sekarang misalnya kita punya 1000 follower, misalnya mau ningkatin 10%, jadi 1100 gitu. Nah, oke nih jelas kan mau meningkatkan brand awareness itu dengan cara followernya bertambah 10% dari yang follower yang sekarang. Nah, attainable-nya di mana nih gitu? Apa langkah-langkah atau strategi pasti yang akan kita lakukan dengan cara misalnya saya akan daily posting IG feed 1 minggu sekali misalnya gitu, atau misalnya sehari sekali, terus 4 IG story misalnya gitu selama sehari. Nah, terus ada juga weekly activity-nya. Misalnya kayak setiap minggu saya akan melakukan IG live gitu, dan juga saya akan produksi IG reels misalnya gitu. Nah, terus juga ada lagi nih gitu strategi untuk dia nge-boosting lagi untuk mendapatkan awareness lebih besar lagi, lebih banyak lagi dengan cara influencer, mikro, dan boosting ads misalnya gitu. Nah, ini kan ada strategi dan ada usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi gitu. Sehingga itu disebut attainable gitu. Nah, terus yang selanjutnya harus relevan. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita mau meningkatkan brand awareness dari Instagram kita ini gitu. Misalnya untuk membantu brand ini jadi top of mind gitu dibanding kompetitor yang lain gitu. Nah, jadi kita melakukan ini adalah salah satu usaha untuk biar kita tuh bisa jadi top of mind atau yang bisa diingat sama orang dibanding kompetitor yang lain gitu. Misalnya gini teman-teman. Misalnya kalau misalnya kita pergi ke Alfamart misalnya ya atau ke mana lah gitu. Mau beli air mineral. Sometimes kita tanyanya misalnya ke warung gitu. Bu, misalnya gitu, beli Aqua. Bilangnya merek Aqua itu kan merek ya. Nah, padahal produknya itu adalah air mineral gitu. Tapi kita sebutnya Aqua. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari top of mind, teman-teman. Nah, bahwa produk kita itu sudah menjadi top of mind bagi target market kita. Gitu. Dengan cara apa? Brand awareness-nya harus ditingkatkan. Gitu. Nah, oke, itu di bagian relevan. Nah, selanjutnya itu time base. Time base-nya apa nih? Time base-nya adalah kuartal 3 2022 Juli sampai Agustus nih. Berarti 3 bulan gitu. Jadi mulai dari Juli sampai Agustus ini strateginya, ini goals-nya, ini yang akan dilakukan dan kenapa kita mau melakukan ini gitu. Jadi
untuk bisa menentukan goals-nya, itu teman-teman bisa menggunakan strategi SMART ini gitu. Jadi dengan formula SMART ini. Sehingga sehingga nggak bingung gitu. Gimana ya caranya gitu. Dan juga lebih spesifik. Oke. Nah, selanjutnya adalah seberapa kamu mengenal target market kamu. Jadi kita sudah menentukan funneling marketingnya. Terus kita juga sudah menentukan apa goals-nya. Nah, kita juga harus mengerti tentang target market kita. Apakah strategi dan juga planning yang sudah kita siapkan itu sesuai dengan target market kita yang mau kita sasar. Gitu. Nah, ini saya akan lebih spesifikin lagi dari penjelasan BMC saya yang kemarin ya, tentang target market. Kenapa ini penting? Karena untuk mengetahui target market atau mengidentifikasi target market itu cukup penting dalam menentukan strategi sosial media, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak clear dengan itu, kita tidak mengerti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Nah, itu sometimes strategi ini itu nanti jadinya kurang tepat gitu. Nah, ini ada analisa dari McKinsey. Ini adalah salah satu perusahaan analitik ya gitu. Salah satu perusahaan yang memang memberikan data-data. Nah, ini mereka ini membuat analisa atau menganalisa tentang apa sih perbedaan antara baby boomer, Gen X, Gen milenial, dan juga Gen Z gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk usianya ya, rentan usianya. Nah, kalau teman-teman di sini sudah pasti masuk ke Gen Z nih kayaknya. Oke. Nah, di sini dibagi menjadi konteks, behavior, dan consumption. Nah, gini teman-teman. Biasanya setiap rentan usia itu mereka memiliki behavior yang berbeda-beda. Cara mereka mengkonsumsi itu berbeda-beda. Terus bagaimana cara mereka hidup, menjalani hidup itu berbeda-beda. Tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa ada ada perbedaan misalnya antara teman-teman dan orang tua misalnya gitu, orang tua teman-teman gitu. Atau ada perbedaan antara teman-teman misalnya sama kakak teman-teman misalnya gitu. Atau saudara teman-teman. Nah, itu memang karena generasinya memang sudah berbeda gitu. Nah, ini adalah saya sharing sedikit data tentang perbedaan dari generasi ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu target market saya ini tuh usia berapa, karena itu juga akan berbeda nanti bagaimana mereka mengkonsumsi sebuah konten, ya itu akan berbeda dengan misalnya baby boomer akan berbeda dengan Gen Z. Nah, gini, sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, yang pertama untuk baby boomer itu dia itu lebih ke post war ya. Jadi post war itu maksudnya adalah dia itu lebih sifatnya itu lebih pejuang istilahnya kayak gitu. Mungkin karena memang keadaan pada waktu itu memang memang sulit gitu ya. Terus juga ada beberapa tantangan-tantangan yang harus mereka lakukan. Nah, jadi memang cara berpikir mereka tuh sedikit berbeda dengan kita. Nah, terus di bagian Gen X ini itu terjadi political transition biasanya. Gitu. Nah, di rentan-rentan usia ini biasanya juga mereka kapitalis. Lebih kapitalis biasanya. Nah, kalau milenial itu ngomonginnya itu biasanya dia berpikirnya juga lebih globalization,
Dan juga biasanya mereka secara ekonomi itu udah stabil di usia mereka yang sekarang ini, seharusnya seperti itu. Terus rata-rata ya. Terus emergency of internetnya itu juga mereka mencoba untuk beradaptasi dengan dunia internet yang saat ini gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Gen Z itu biasanya dia lebih mobile ya, gitu, lebih mobile. Terus juga apa? Dia juga punya banyak pilihan-pilihan biasanya. Terus social networks-nya juga berjalan dengan baik. Terus juga dia membaca literalnya itu lebih banyak di digital biasanya. Nah, ini salah satu yang akhirnya membuat teman-teman kalau tahu toko buku Agung ya di Jakarta, itu adalah toko buku, salah satu toko buku tertua di Jabodetabek. Nah, itu tutup, toko-tokonya tuh banyak tutup sekarang, sudah ditutup semua karena memang orang membaca buku fisik itu sudah tidak terlalu banyak lagi. Kebanyakan itu membaca digital native. Nah, kenapa? Karena memang sudah berubah. Generasinya sudah berubah. Nah, itu teman-teman harus bisa membaca situasi-situasi bisnis yang terjadi saat ini, gitu. Nah, karena ada hal-hal yang terjadi di dalam setiap generasi, akhirnya itu membentuk behavior mereka atau kebiasaan mereka, gitu. Nah, kalau baby boomer biasanya lebih idealis, gitu. Ya, yang benar itu seperti ini, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Gen X biasanya dia lebih materialistik, gitu. Jadi apa yang sesuatu yang memang real yang bisa kita buat gitu. Terus lebih ke apa nih? Langsung yang realistik aja, materialnya itu apa gitu yang bisa didapetin gitu. Nah, terus kalau milenial itu biasanya itu lebih banyak questioning gitu. Kayak kalau ini gimana, kalau itu gimana, ini apa gitu-gitu. Terus juga berpikirnya juga lebih globalis biasanya. Nah, kalau Gen Z itu dia lebih komunaholic ya, komunaholic. Nah, terus juga dia itu lebih suka berinteraksi dibanding apa namanya dari generasi-generasi sebelumnya. Entah itu secara online ataupun secara offline ya. Nah, juga lebih realistis biasanya. Nah, terus konsumsinya itu seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, itu harus kita bisa membaca sebenarnya target market kita ini itu behavior-nya seperti apa dan konten seperti apa yang mereka maksudnya lebih suka gitu terhadap konten seperti apa gitu. Nah, oke. Terus teman-teman harus menganalisa juga dari media ini sebenarnya orang itu mencari sebuah produk itu dari mana sih biasanya gitu. Mereka mendapatkan atau membeli produk itu biasanya dari mana. Nah, kalau sekarang sih memang lebih banyak itu di search engine ya. Walaupun recommendation di sosial media itu semakin meningkat. Nah, search engine ini misalnya kayak Google kah. Pokoknya media sosial juga yang ada search engine-nya ya bisa jadi itu masuk juga ke sini. Nah, tapi juga banyak juga rekomendasi dari sosial media. Nah, itulah kenapa fenomena influencer, KOL ya. Nah, itu memang sekarang lagi sedang banyak terjadi lah gitu ya. Nah, atau malah sekarang ini affiliate marketing di Shopee atau di TikTok itu udah semakin banyak juga gitu. Jadi siapapun bisa merekomendasikan sebuah produk di sosial media dan mereka bisa mendapatkan pendapatan dari sana. Ya, itulah fenomena saat ini. Nah, oke.
Selanjutnya, ads tuh masih cukup efektif ya, teman-teman ya, ternyata. Ads masih cukup efektif di TV, word of mouth, atau dari website, mobile apps, di store, display, dan promotion, dan lain-lain. Nah, teman-teman coba pelajari juga data-data tentang media lain, sehingga teman-teman bisa mengetahui lebih dalam tentang target market teman-teman gitu. Nah, selanjutnya adalah saya juga merekomendasikan teman-teman untuk membuat sebuah consumer persona namanya gitu. Nah, consumer persona ini apa? Jadi teman-teman mengambil beberapa sampel orang-orang secara spesifik siapa yang menjadi target market teman-teman gitu. Jadi misalnya teman-teman buka kafe misalnya gitu di dekat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo misalnya gitu. Teman-teman ambil salah satu sampel misalnya temennya teman-teman gitu. Nah, buat personanya salah satu template-nya tuh seperti ini. Jadi tentukan atau melakukan wawancara, goals mereka itu apa sih sebenarnya gitu di dalam hidup gitu. Nah, tapi sebelumnya adalah informasi tentang personal dia dulu. Jadi usianya berapa, gendernya apa, pekerjaannya apa, terus juga education-nya apa, location-nya di mana, dan kalau dibutuhkan sudah married atau belum, punya berapa anak, dan lain-lain. Ini tergantung dari customer persona ini yang di sini tergantung dari produk teman-teman gitu. Kalau misalnya memang dibutuhkan data dia punya berapa anak, masukkan, cantumkan. Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa kalau misalnya enggak mau dimasukin gitu. Nah, setelah dapat data personalnya dia, teman-teman menentukan goals-nya, bukan menentukan, tanya goals mereka apa dalam hidup gitu. Nah, setelah itu challenge dia sehari-hari itu apa gitu. Nah, misalnya kayak si Sienna ini ya, dia challenge-nya adalah busy work schedule gitu. Jadi dia punya schedule yang padat untuk pekerjaan dia. Terus juga parenting busy toddler. Nah, jadi dia juga udah punya anak nih gitu. Terus husband has demanding work too. Jadi suaminya juga pengen si Sienna ini untuk kerja. Nah, terus juga nggak punya waktu untuk planning. Terus juga dia juga harus berinteraksi dengan childcare dan lain-lain gitu-gitu. Nah, terus juga teman-teman juga lihat nih tag dan apps yang dia gunakan apa aja. Misalnya dia pengguna iPhone, terus juga biasa browser web di handphonenya, gitu-gitu. Terus value dia apa? Terus juga sedikit cerita tentang dia, terus favorit sosial media dia apa aja, terus favorit brand dia apa. Nah, dari beberapa sampel ini, misalnya kayak teman-teman ngambil 5 atau 10 sampel misalnya gitu, bikin persona customer teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat satu persamaan dari mereka ini apa, setiap persamaan dari mereka. Terus yang kedua, teman-teman bisa lihat perbedaan dari mereka ini apa. Terus yang ketiga, apa yang merelatekan antara persona mereka ini setelah digabungkan dengan produknya teman-teman. Apakah memang produknya teman-teman ini ternyata bisa menyelesaikan problem mereka, dan apakah strategi marketing teman-teman ini itu tepat sasaran dengan mereka. Misalnya, kayak teman-teman udah nentuin, oh ya udah saya nanti beriklan misalnya, atau saya fokus targetnya atau planningnya itu saya siapkan misalnya di TikTok. Tapi ternyata target market teman-teman ini tidak menggunakan TikTok, atau malah menggunakan TikTok itu sehari misalnya, sebulan belum tentu dia buka TikTok sekali misalnya gitu. Bukan pengguna TikTok yang aktif dari sekian banyak sampel yang teman-teman dapat gitu. Nah, ini kan berarti nggak match. Nah, itu. Jadi selain teman-teman juga teman-teman menganalisa sendiri, terus yang kedua teman-teman mengambil data dari luar, data-data dari luar gitu ya, kayak tadi analisa-analisa dari perusahaan mana gitu.
Nah, terus yang ketiga teman-teman melakukan wawancara secara langsung terhadap target market teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah oke nih misalnya, oh ternyata match juga nih dengan planning teman-teman. Nah, itu selanjutnya adalah teman-teman eksekusi, yaitu menggunakan content cycle. Nah, content cycle ini pertama teman-teman sudah oke dengan planningnya, lalu yang selanjutnya teman-teman melakukan gathering data. Data apa saja yang bisa teman-teman dapatkan untuk membantu eksekusi marketing ini. Entah itu analisa, entah itu tadi BMC, entah itu data-data yang tadi ya, data-data tentang target market teman-teman dan lain-lain. Nah, selanjutnya dilakukan analisis. Nah, dianalisa kira-kira oh ini oke nih. Nah, terus planningnya disusun, misalnya kayak menggunakan marketing funneling tadi, terus menggunakan smart juga, terus di-recheck lagi dengan target marketnya ternyata match, dan selanjutnya melakukan scheduling. Jadi di schedule postingannya. Tadi misalnya kayak udah nih targetnya kan misalnya postingan setiap hari 1 feed, terus 4 story gitu. Nah di schedule minggu ini saya akan posting tentang temanya apa, hari ini apa, besok apa, terus selanjutnya apa, dibikin copywriting-nya. Nah, setelah sudah dibikin schedulingnya, dieksekusi, lalu melakukan reporting. Dan ini terus berputar, gitu. Terus melakukan gathering data lagi, analisis lagi, planning lagi, scheduling lagi, produksi konten lagi, lalu reporting lagi, gitu. Dan seterusnya, gitu. That's why kenapa disebut cycle. Nah, gitu sih. Sebelum mulai ke study case, lanjut ke study case, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari apa yang sudah saya presentasikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke study case, boleh. Ataukah saya terlalu cepat menjelaskannya ya? Juga boleh juga. Kalau mau diulangi. Tidak terlalu cepat kok, Bu Adelia. Tidak ya, Pak ya? Enggak normal. Iya. Gitu. Jadi biasanya ini juga yang saya lakukan untuk menganalisa atau membuat goals atau sosial media planning untuk klien-klien saya sih. Nah, biasanya saya menggunakan ini juga, strategi-strategi ini atau metode-metode ini. Gitu. Nah, terutama di sini ya. Nah, ini sih sebenarnya yang memang paling penting dan juga biasanya juga cukup riskan gitu. Nanti yang menentukan, nah dari sini setelah teman-teman sudah menentukan planning ini, nah di sini nanti teman-teman bisa dapat bisa ini lagi, bisa dipecah lagi jadi sebuah konten gitu. Nah, jadi misalnya nih kayak tadi ya yang saya jelaskan. Ini misalnya kayak gimana mencapai awareness, konten apa saja yang akan kita bahas, tips dan trik itu di hari apa aja gitu. Nah, nanti bisa berhubungan dengan scheduling. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit cara saya scheduling media sosial dari klien saya kali ya. Untuk gambaran teman-teman gimana sih gitu menentukan scheduling ini. Coba saya buka dulu.
Nah, jadi intinya adalah dengan media sosial itu teman-teman itu harus detail, terus juga harus jelas, bisa diukur, itu kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan, goals-nya apa, bahkan setiap hari itu teman-teman harus pantau menggunakan Instagram juga nggak apa-apa. Misalnya nggak harus pakai tools dari luar, menggunakan tools yang ada di Instagram sendiri juga cukup lengkap menurut saya. Teman-teman bisa lihat di situ kira-kira mana nih konten yang paling efektif dan mana yang tidak efektif. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Nah, ini saya coba sharing. Sebentar, saya coba buka dulu. Untuk contoh konten-kontennya ya, dibikin seperti konten kalender. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu misalnya klien saya ya teman-teman nih. Nah, jadi tadi setelah teman-teman menentukan planningnya, strateginya dan lain-lain, nah itu nanti teman-teman nggak susah lagi untuk menentukan isi-isi atau konten apa aja yang mau dibahas gitu. Nah, misalnya kayak ini ya, nanti muncul kalender kontennya. Tuh, jadi hari Senin upload apa, berupa apa, terus juga tema dari tipe kontennya apa, dan judulnya apa, PIC-nya siapa, harus jelas juga ketika membuat suatu konten, itu harus jelas juga siapa yang mau ngerjain gitu. Nah, saya ini tanggal 12 ada 2 konten story. Yang pertama, karena ini berhubung klien saya ini adalah perumahan, nah, jadi memang seputar perumahan. Nah, tipe kontennya adalah progres pembangunan nih. Nah, judulnya yang lebih spesifik tentang progres pembangunan ini adalah proses fasilitas private. Ada McD di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi nilai tambah perumahan tersebut gitu. Jadi orang kan biasanya beli rumah itu kalau misalnya di perumahan biasanya ini dekat nggak aksesnya dengan tempat makan, dengan jalan tol misalnya gitu, atau dekat nggak nih sama sekolahan dan lain-lain. Nah, ini karena dekat dengan tempat makan ya, yaitu McD, nah ini dicoba disampaikan di dalam konten gitu. Terus ada promo bulanan, fasilitas, termasuk harga dan lain-lain gitu-gitu. Nah, ini dibuat tanggalnya, sosial medianya apa, tipe kontennya apa, judul kontennya, PSI-nya siapa, gitu. Setelah teman-teman menentukan yang tadi itu ya, goals-nya apa, strategi turunannya apa, gitu-gitu. Nah, barulah teman-teman melakukan scheduling. Tuh. Oke. Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya ada studi case. Pak Rizky, maaf, kita berarti selesainya kalau 2 jam di jam berapa ya, Pak? Kalau 2 jam itu seharusnya tadi kita mulai itu jam 7.50 Bu. Cuman tadi itu ngapunten saya lupa ngerekam. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya lupa ngerekam baru sekitar jam 20
jam 20 baru terekam. Heeh. Jadi mungkin agar amannya mungkin 21.50 gitu untuk amannya. Oke, 21.50. Nah, Ya. ini saya ada studi case, Pak, yang mungkin nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ini teman-teman lagi ada proyek apa namanya? Proyek bisnis atau apa gitu, Pak, mungkin yang sedang berjalan. Gimana, Bu? Iya, teman-teman lagi ada sebuah proyek gitu nggak, Pak, sekarang yang lagi berjalan? Kalau project tidak ada, Bu. Mungkin buat LinkedIn kemarin itu. Kalau Oh, sekarang baru sudah ini. tidak ada. Oke. Ini sebenarnya saya mau membahas tentang apa studi case dari sosial media strategi. Ini sebenarnya saya pengen bahas teman-teman untuk bikin sendiri. Jadi teman-teman boleh ambil bisnis mana aja, misalnya kayak bisnis teman-teman sendiri atau bisnis yang menurut teman-teman itu menarik, terus juga atau misalnya bisnis orang tua, kerabat atau keluarga gitu-gitu. Nah, saya pengen teman-teman untuk membuat ini mungkin dalam waktu singkat aja 20 menit nanti kita bahas atau gimana Pak? Kira-kira bakal ini nggak bakal bisa nggak nih? Ini Untuk dikerjakan individu atau kelompok nih, Bu? Individu saja ya. kalau kelompok sudah ada kelompoknya belum, Mbak? Kalau kelompok sudah ada kelompoknya dan Ya. sudah masing-masing kelompok itu memiliki produk kelompoknya masing-masing. Nah, itu lebih bagus, Pak. Ya, Oke. Ada berapa kelompok? kalau nggak salah 13 kelompok ya. Wah, banyak Eh, banget ya. Ini ketua Oke. kelasnya Mas Ferdion, ada Mas Ferdion atau Mbak Tania PJ-nya ada kayaknya. Ya. Oke. Siapa Mungkin itu, Mas? Oh ya, silakan dulu, Bu Saya, Adel. saya carikan datanya dulu, Pak. Ada 13 kelompok ya, Mbak ya? Iya, sekitar 13 atau 12 gitu, Pak. Sebentar Oke, saya carikan. siap Mbak Tania, terima kasih. Iya, silakan Bu Adel. Sama-sama. oke. Nah, ini kan banyak banget ya kelompoknya 12. Saya sih pengennya seminim mungkin ya. Maksudnya biar saya sih pengennya kita bahas bareng-bareng semua. Cuman kayaknya karena waktunya nggak memungkinkan, bisa nggak mereka ini dibagi menjadi 3 kelompok aja gitu Pak misalnya. Oh, 3 kelompok. 12 Bisa, Bu. tadi, iya. Tadi kan ada 12 kelompok ya. Iya. Berarti jadiin 3 kelompok aja berarti digabung 4 gitu ya. Jadi oke, 3 kelompok. Iya. Jadi 3 produk aja nanti yang kita coba bahas. Oke, di sini ada 34 orang. Berarti kalau dikurang saya, Mbak Dan saya, Adel, Bu Adel, teman-teman. ya, nggak apa-apa. Adminnya Mbak Sapil, sama ini ada asisten lab. Oh ya, Mbak Rena ada, kurang 4, berarti cuma 30 orang mahasiswa. Oke, Berarti berarti satu kelompok 10 ya. kelompok 10. Mm-mm. Oke, ini untuk supaya lancar saya tunjuk ketua kelompoknya. Di sini ada Mas Ferdion ada? Halo Mas Ferdion. Ada tadi kayaknya. Coba ada. Oh, nggak ada. Betul tadi ada.
Kali. Mbak Tania, please present. Iya, Pak. Iya, Tania, kenapa? Mbak Tania, ini nanti tolong dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini aktif semua kan di sini. Jadi ini Iya, saya gabung iya, saja Pak. kelompok 2 sama kelompok 2 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3. Sesuai dengan ini ya, yang di WA Mbak Tania ini ya. Oke, siap, Oke. Pak. Kelompok Ini teman-teman kira-kira ini nggak ya Pak, familiar nggak ya dengan break room ya? break Breakout room. room di Zoom ini. Jadi dia bisa bikin ini sendiri, kayak tempat ini sendiri berdasarkan kelompoknya. Nanti saya coba bagi Boleh Bu? 3 kelompok. Boleh. Gitu aja ya. Ya, di Oke. breakout. Ya. Nah, ini saya bagi teman-teman karena biar nggak ngantuk nih Pak. Iya. Teman-temannya nih biar aktif gitu. Saya juga pengennya sih tertantang biar teman-teman bertanya juga gitu-gitu. Oke. Oke. Oh ya, Nah, ini ini biar Bu Adel saja yang membagi ya. iya, ini saya coba bagi ya break room-nya jadi 3 kelompok. Masing-masing isinya berarti 10. Oke. Sebentar. Oke. Oke, sudah saya bagi jadi 3 kelompok ya, Pak? Iya, siap Bu. Baik. Oke. Ini Mbak. Untuk yang Zoom Pro ini admin dari universitas ini Bu. Oh, Nggak apa-apa. ya sorry. Berarti diabaikan aja berarti ya. Iya. Oke. Nah, untuk studi case-nya saya coba share screen ya yang tadi. Oke. Nah, jadi oke. Waktunya sampai jam 9.20 kali Pak ya. Sorry, ini kayaknya kecepatan deh. Iya. Jam 9.30 kali Pak ya. Boleh Bu. Iya. Produknya mereka kira-kira pilih sendiri deh, boleh. Iya. Mungkin yang saya tunjuk saja. Room 1 ini produknya kelompoknya Mbak Ambar Sari ya. Untuk room 1 ini menggunakan produk kelompoknya Mbak Ambar. Room 2 untuk produk kelompoknya Mas Dawam saja. Mas Dawam, kelompoknya Mas Dawam, produk kelompoknya Mas Dawam. Room 3 ini kelompoknya Mbak Tania, produk kelompoknya Mbak Tania. Oke. Kelompok 1 tadi produknya siapa Pak? Maaf. Yang satu itu
Mbak Ambar Sari. Oke, Ambarsari. Yang room Kelompok 2 dua. ini eh tadi saya nyebutkan siapa ya? Room 2. Eh ini sih Dawam Putra sih ya. Saya lupa tadi. Ya Dawam Putra. Kelompoknya Mas Dawam Kelompok Putra. 2 produknya. Nah, Yang room 3 ini Mbak Tania Anggi. Dawam Putra. Oke. Terus nomor kelompok 3 produknya siapa, Pak? Tania Anggi. Tania Anggi. Oke, sudah broadcast message-nya ke teman-teman ya. Ya. Jadi Siap. harusnya sih tersampaikan. Coba saya coba join ke ini ya, ke kelompok 1, 2, dan 3 ya Pak. Coba saya jalan-jalan sedikit. Oke, boleh Bu. Takutnya teman-teman kebingungan nih masih. Oke, siap.
Oke Pak, saya sudah jelaskan, sudah mampir ke grup 1, 2, 3 ya. Semoga teman-teman nggak bingung, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng juga jam 9.30. Gitu ya Pak ya. Iya, siap Bu Saya Adel. akan tetap standby di room kok. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan aja. Oke, siap. Siap. Ini ada 2 orang yang nggak aktif kayaknya ini. Yang nggak Iya. ikut room. Ini Oh saya. iya. Ini karena ada satu yang pakai gambar yang tidak sopan, saya remove saja. Ini juga. Biar nggak ngantuk Pak teman-temannya. Jadi juga terus juga biar jadi tahu gitu apakah materi yang saya sampaikan sudah cukup bisa dipahami atau belum. Oke. Sebenarnya kalau yang kemarin itu yang di kelas itu Bu, mereka sangat semangat mengikutinya. Cuman untuk bertanya itu mereka agak malu-malu. Makanya mereka Betul. ngasihkan kertas. Mm-mm. Itu yang pertemuan pertama. Nah, ini Mm-mm. untuk yang pertemuan 2 dan 3 ini kebetulan kita nggak di kampus, jadi di tempat masing-masing. Ini saya juga nggak, karena di tempat masing-masing saya nggak bisa mengawasi langsung. Iya, nggak apa-apa kok Pak, sangat bisa dimengerti dan memang biasanya memang seperti ini. Jadi saya biasanya juga yang kemarin-kemarin juga biasanya saya kasih tugas gitu-gitu kelompok. Nah nanti mereka coba jelaskan gitu-gitu. Malah di beberapa univ yang lain saya kasih tugas, terus di pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng gitu. Iya. Mungkin kalau Bu Adel berkenan memberikan tugas untuk dibahas di pertemuan selanjutnya, tidak apa-apa Bu. Ini kan tanggal 12 ya. Untuk Bu Adel mengisi lagi kan tanggal 26 sama tanggal 26 Juni sama 3 Juli gitu. Iya, itu mungkin kalau tanggal 26 mereka diberikan tugas untuk dibahas tanggal 3 gitu juga enggak apa-apa. Oh, oke. Baik-baik, siap Pak. Iya. Kalau yang ngajar di univ lain ada ini Bu, ada kelas malamnya juga, ngajar ke kelas malam. Kebetulan nggak ada Pak. Saya kelas malamnya cuma kita doang nih. Oh. Nah, saya itu makanya kemarin saya cukup kaget juga karena kan di kelas gitu ya. Terus sampai tengah malam gitu saya ini juga apa namanya? Agak khawatir juga gitu apa memang nggak apa-apa gitu atau memang gimana. Nah, saya kira kan di rumah masing-masing gitu. Kalau siang atau pagi ya oke lah gitu. Tapi kalau malam agak ngeri kayaknya. Iya, jadi memang sama prodi ini saya diberi jam awalnya itu dimulai 20.30 Bu. Saya juga karena ini saya diminta sama prodi ini mendadak Bu untuk daftar ke program praktisi mengajar ini. Saya cuman karena mendadak dan saya kurang informasi, jadi saya mengalokasikan waktu ya sesuai dengan jam kuliah yang ya sesuai rencana dengan RPS. Cuman saya belum sadar kalau di praktisi mengajar kelas itu harus berjalan, kelas praktisi harus berjalan sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya saya mengalokasikan 2,5 jam 3 SKS dan kelasnya baru mulai 20.30, berarti selesai jam 11 malam. Dan di kampus itu paling malam itu jam 10 sudah harus selesai karena berbagai pertimbangan Bu. Salah satunya ya keamanan dan juga
Dan biasanya mahasiswanya atau dosennya juga keberatan kalau harus jam 10 itu, jam 10 ke atas itu masih ada masih harus mengajar. Betul, betul, betul. Cuman ya ini karena saya kurang paham kan diminta mendadak, jadinya saya kurang. Iya. Saya juga ini pertama kali Pak ngikut program praktisi mengajar. Maksudnya tahun kemarin saya nggak ikut kan. Oh iya. Iya. Jadi saya Iya, juga pertama kali ini. ini angkatan kedua ya, ya Pak. Iya, ini angkatan kedua. Angkatan pertama itu tahun kemarin. Nggih. Mm-mm. Kalau yang tahun kemarin itu masih ini Bu, kalau kan masih ini karena masih suasananya itu masih pandemi, jadi kebanyakan perkuliahan itu diadakan masih secara online karena ini status pandemi sudah dicabut dan Mm-mm. sudah kembali harus kuliah secara normal, luring. Mm-mm. Dan ini sebenarnya dan kampus itu memberikan batasan untuk perkuliahan secara daring. Dan jadi hanya 4 kali dalam satu semester. Nah, kebetulan 4 kali dalam satu semester itu sudah saya gunakan kemarin pas bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin saya gunakan. Tapi saya untuk program kampus mengajar ini ada alasan khusus ya, karena praktisinya tidak bisa ya, karena di luar kota ya, tidak bisa Betul. hadir ya, alhamdulillah diberikan keringanan untuk lebih dari 4 kali. Betul, betul, betul Pak. Makanya saya kemarin itu sebelum ini udah ngechat dulu kan ya. Maksudnya saya mau memastikan nggak apa-apa nih Pak sih itu saya dari luar kota, karena kan mungkin ada beberapa yang kayak keberatan harus offline gitu kelasnya gitu-gitu. Tapi ya saya mencoba untuk gimana caranya kelas online ini tapi tetap efektif gitu. Nah, biasanya saya pakai yang kayak gini nih, kasih tugas gitu kan, terus juga biar teman-teman juga aktif gitu, dan kita bisa saya sebagai praktisi mengajar juga, praktisinya juga tahu teman-teman ini sudah paham atau belum benar sama materinya gitu. Iya. Ya mungkin dengan harapan semoga dikasih tugas ini mereka bisa lebih memahami Bu. Karena ini Amin. kan kelas malam ini kan paginya mereka ini kerja Bu. Kan kelas malam ini. Jadi memang waktu saya pertama kali masuk ngajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, saya diberikan diwanti-wanti kalau kelas sore itu kelas khusus. Jadi harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak tersenyum juga, karena mereka itu kelas paginya bekerja, sorenya sudah capek, malamnya masih harus kuliah, jadi pengajar atau dosen itu harus ekstra sabar. Begitu ya. Jadi Yes. memang banyak yang ngambil kelas malam itu karena memang paginya tuh mereka bekerja gitu. Iya. Dan kelas malamnya di sini pun di prodi kami ini pun banyak Bu. Jadi ada 4 kelas pagi, kelas malamnya pun ada 4. Banyak Jadi banget ya. cukup banyak yang meminati kelas malam sebenarnya. Tapi ini S1 kan ya Pak ya? Jadi S1 berarti Bu. mereka bekerja sambil itu ya, kuliah juga gitu ya? Sambil berkuliah. Ya, sebenarnya sih bagus sih. Maksudnya bagusnya dalam arti mereka sudah masuk ke dunia kerja terlebih dahulu gitu kan ya. Nanti hasil dari perkuliahan ini ya semoga bisa relate sama pekerjaan yang mereka kerjakan, jadi langsung bisa dipraktekin gitu. Oh, okay. Ya semoga bisa ini yang diajarkan sama di sharing sama Bu Adelia dapat berguna bagi karir sama pekerjaan mereka di masa depan.
Dan Iya. sebenarnya benar. selain karyawan juga banyak yang buka wirausaha loh. Ada yang buka Oh. bisnis. Cuman Mm-mm. ya mungkin ada beberapa yang saya tahu di kelas 4B2 ini. Mm-mm. Ini ketua kelasnya tadi ada pada sekarang ini yang juga pengusaha. Siapa itu Mm-mm. namanya Ferdion itu pengusaha. Lalu ada ya ini nggak masuk siapa namanya itu. Ada 3 orang yang saya tahu di kelas ini. Cuman sayangnya Mm-mm. kok enggak ini ya apa enggak masuk semua. Kakak, Mm-mm. ini saya sama anak saya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Di kamar tunggu. Di kamar tunggu. Itu pintunya ketutup. Siapa ya? Vansa Dimas. Oke. Oke. Bu, sebentar ini anak saya. Saya istri saya sedang keluar. Iya, iya, nggak apa-apa, Pak. Lanjut, silakan. Iya.
Oke, oke teman-teman, udah lewat dari waktu ya. Nah, marilah kita bahas untuk bisnisnya 3 bisnis teman-teman ini. Kelompok pertama, halo kelompok pertama, boleh dijelaskan untuk bisnisnya apa? Iya. Untuk kelompok kami tadi kan produknya Mbak Ambar nggih, kemeja wanita. Jadi sosial media yang kami pakai itu Instagram, karena menurut kami yang paling itu kan Instagram sama Facebook nggih kemarin. Kita ambil Maaf, salah satu bisnisnya dulu apa? Boleh saya tahu bisnisnya apa? kemeja wanita tadi. Oh ya, oke. Nggih. Jadi sosial media yang kami pakai itu Instagram, Mbak Bu Adel. Untuk target audiennya itu karena kemeja wanita, ya tentunya wanita, remaja, usianya ini tadi antara 18 sampai 40 tahun. Untuk pembeliannya kita di Sidoarjo. Sebetulnya kalau di Google Trends tadi saya lihat itu di area luar pulau, Bu. Jadi yang paling tinggi itu Sulawesi sama tadi daerah Kalimantan juga. Jadi kan enggak memungkinkan, jadi kita ambil yang daerah Sidoarjo. Gitu. Terus untuk goal awareness-nya kita yang pertama yaitu membuat konten reels IG. Yang kedua target kita 1.000 followers 2 bulan. Terus yang ketiga itu meningkatkan penjualan dengan cara live Instagram dan membuat kayak konten-konten yang menarik, bisa dari kayak 3 golongan kemarin, ya edukasi, sosial, sama satunya kemarin apa ya? Lupa saya. Itu sih. Oke. Nah, Ya, Bu. ini boleh ya diskusi sedikit ya. Nah, kenapa Ya. teman-teman memilih sosial media channel ini? Maaf. Kenapa teman-teman itu memilih untuk regionalnya hanya Sidoarjo aja? Karena kan produknya nih kemeja nih bisa didistribusikan ke luar kota harusnya. Kenapa Oke. dibatasi Sidoarjo aja? Oke, tadi teman-teman rundingan sama teman-teman sih area kecil aja dulu gitu. Oh, oke. Jadi biar lebih spesifik dan fokus gitu ya. Dia lebih fokus di area Sidoarjo dulu. Oke. Oke, kalau gitu. Di Google Trends tadi kan areanya di luar pulau kan, Bu. Jadi kayaknya enggak ini. Oke. Tidak memungkinkan ya. Oke. Oke, terima kasih kelompok Oke. 1 untuk presentasinya. Jadi kalau misalnya untuk produk ini, produk kemeja wanita itu sah-sah aja sebenarnya teman-teman mau target marketnya di Sidoarjo atau diperbesar di kota-kota lain atau di seluruh Indonesia dan lain-lain. Potensi untuk barang ini sebenarnya adalah seluruh Indonesia memang, maksudnya kenapa? Karena memang mudah didistribusikan dan tidak cepat basi dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk lebih fokus di suatu daerah, itu juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin nanti konten-kontennya juga bisa lebih dibuat localize ya gitu. Jadi lebih lokal gitu untuk konten-konten dalam media sosialnya. Gitu sih. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, silakan. Sama-sama. Oke, bisa dimulai? Boleh, silakan Dawam Putra. Ya, di sini akan menjelaskan dari produk kelompoknya Mas Dawam, yaitu tentang fashionnya dompet kulit pria. Sosial media yang kita pakai yaitu TikTok Shop. Mengapa kita memakai TikTok Shop? Karena sekarang lebih banyak trending di TikTok Shop
dan lebih banyak pengguna di TikTok Shop. Dan targetnya yaitu pria remaja dewasa usia 15 sampai 50 tahun. Wow, oke. Untuk tempatnya dari Google Trend itu di wilayah Banten, ibu kota. Jadi kita buka di Pulau Jawa. Untuk Oke. goals-nya membuat akun TikTok dan TikTok Shop dengan target 500.000 followers. Membuat postingan konten serta post produk setiap hari minimal 2 konten dan post 3 produk. Meningkatkan view konten dengan melakukan iklan pada setiap konten review. Meningkatkan penjualan dengan cara melakukan live streaming. Dan endorse dan affiliate untuk review produk. Live streaming dilakukan selama 2 kali pada pagi dan malam minimal 2 jam dalam sehari. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Dawam untuk presentasinya untuk dari kelompok 2. Oke, untuk kemeja ini yang pertama yang cukup agak mengagetkan adalah dari rentan usianya. Itu dari 15 tahun sampai 50 tuh sebenarnya adalah rentan usia yang sebenarnya semua kelompok dan semua generasi kalau begitu jatuhnya ya, dari 15 sampai 50 gitu. Itu yang pertama sih, kalau menurut saya targetnya tuh untuk secara usianya terlalu wide atau terlalu luas gitu. Jadi mungkin untuk di awal dipersempit lagi untuk target marketnya. Masalah yang mau belinya nanti itu ada usia 45 tahun, 50 tahun, dan lain-lain. Nah, itu masalah bonus gitu istilahnya. Kayak gitu sih biasanya ya Mas ya. Maksudnya kenapa ini dipersempit untuk teman-teman itu bisa membuat strategi yang lebih tajam lagi nantinya gitu. Karena kalau misalnya dia terlalu wide, nanti karena kan tadi kita sempat bahas bahwa setiap generasi itu mungkin gaya bahasanya nanti berbeda gitu yang bisa diterima. Terus juga terutama platform ya. Platformnya kemarin kan kita sudah sempat bahas untuk sosial media channeling. Kalau untuk TikTok itu rata-rata memang saat ini adalah penggunanya itu usia dari 30 ke bawah gitu yang memang mendominasi di TikTok. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga menargetkan usia yang 30 ke atas, 30 sampai 50 itu memang media atau channeling yang teman-teman pilih yaitu TikTok itu kurang tepat. Gitu sih. Nah, itu dari saya ya. Baik. Terima kasih Mas Dawam untuk presentasinya. Untuk kelompok 3. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 3 yang bisnisnya makanan, yaitu hamper keripik. Sosial media channels-nya kita menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Shopee, dan juga Lazada. Target audiens kita semua gender, baik cowok ataupun cewek, dan target usia kita mulai dari usia 17 sampai 30 tahun. Dan lokasinya selain di Jawa Timur, kita juga mengupayakan agar bisa memasarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian goals, kita mempunyai goals yaitu mendapatkan 10.000 followers dalam 7 bulan pertama. Kemudian bagaimana caranya agar traffic konten atau postingan kita selalu naik setiap kali posting. Kemudian terjualnya produk minimal 3 produk dalam sekali posting, dan juga kita melakukan live baik maupun di Shopee maupun di Instagram. Kemudian goals yang terakhir, kita menggunakan posting feed dan story minimal 3 kali dalam sehari. Oke. Terima kasih Mas Fansa Dimas ya
untuk presentasinya dari kelompok 3. Nah, saya rasa presentasi dari kelompok 3 ini juga cukup spesifik ya. Jadi beberapa tadi juga juga cukup lengkap yang dijelaskan, terus juga beberapa goals, terus ada strateginya juga dan lain-lain kayak gitu. Nah, cuma memang yang harus diperhatikan adalah karena ini targetnya, kalau misalnya kita lihat ya targetnya memang seluruh Indonesia dan juga produknya makanan, memang harus diperhatikan untuk packagingnya dan juga pengemasannya dan juga apakah ini bisa tahan untuk dikirim berapa lama dalam perjalanan dan lain-lain ya, karena sifatnya kan makanan. Nah, mungkin ada strategi lain atau juga ada consideration lain gitu. Nah, kalau boleh tahu, Mas Fansa Dimas, kenapa memilih e-commerce-nya ini Lazada? Karena kalau dari pengalaman saya, kalau jualan di all shop itu selain di Shopee, menurut saya Lazada juga bisa mempercepat penjualan. Meskipun tidak iklan, saya rasa Lazada bisa membantu. Mas Fansa ada bisnis? Ada Bu, tapi sekarang tidak begitu jalan. Oke, bisnis apa Mas kalau boleh tahu? Bisnis sepatu futsal sama sepatu sepak bola. Oh, kemarin jualannya di Lazada Iya, sama di Shopee juga. sama di Shopee juga. Oh, nah, kenapa nggak Tokopedia, Mas? Kalau Tokopedia itu terlalu, saya belum paham algoritma dan juga pesaingnya begitu banyak dan tokonya banyak yang besar, Bu. Betul. Oke, untuk betul sih memang kalau di Lazada itu penggunanya memang nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari segi kompetitornya memang nggak terlalu banyak juga jadinya. Gitu. Nah, teman, kalau untuk database yang mereka punya saat ini sih memang yang paling banyak itu Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau Shopee itu tapi kebanyakan wanita ya penggunanya. Nah, tapi kalau misalnya laki-laki tuh kebanyakan Tokopedia. Oke, terima kasih untuk diskusinya Mas Fansa Dimas. Iya, Oke, teman-teman, terima kasih untuk presentasinya dan juga diskusinya hari ini. Saya juga berterima kasih sekali untuk teman-teman sudah meluangkan waktu malam ini untuk sampai kita di pertemuan ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi manfaat untuk kita bersama ya, untuk teman-teman dan juga untuk saya. Mungkin terakhir ini, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dulu? Apakah ada pertanyaan? Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Ferdion mungkin mau bertanya. Ferdion ini pas breakout room tadi nggak ada, Bu. Iya, Tiba-tiba Pak. sekarang ada, Bu. Tadi saya keluar sebentar, Pak. Sinyalnya buruk. Oh, oke. Ya, kalau ada pertanyaan ya saya ada, Pak, satu. Ada pertanyaan yang mengganjal. Silakan, Mas. Ya, mengenai tadi yang awal tadi, Pak, yang Hanes review tadi. Ya, untuk monggo. Hanes review itu kan berarti kan kalau kita dapat Hanes review kan produk kita bagus, Pak ya. Baik secara apa ya? Bahan, pengemasan atau lain-lain, Pak ya. Dan itu kalau seumpama ada yang memberikan bad review satu orang itu, apakah kita itu mempunyai pesaing yang iri, ataukah memang kita harus mengecek lagi barang kita, Pak? Oh. Ya Bu, ya. Maaf, ya Bu. Apakah begitu? Oke. Oke, ini memang kadang ada ini ya, ada apa namanya? Ada permainan di dalam e-commerce lah biasanya kayak gitu ya. Nah, atau juga ada yang namanya juga black campaign yang biasa digunakan untuk saling menyerang antara satu bisnis dengan bisnis yang lain ya.
terutama biasanya di direct kompetitor gitu. Nah, kalau dari saya sih teman-teman pada akhirnya adalah integritas dan juga produk sendiri yang akan berbicara gitu. Nah, karena kalau misalnya tadi kan yang dibahas kayak ada satu review nih gitu yang jelek gitu. Iya, Bu. Biasanya sih tidak begitu apa mempengaruhi bisnis yang begitu besar sih gitu. Nah, tapi balik lagi siapa yang nge-review? Karena ini memang sedang ada perdebatan kan ya. Ada salah satu bisnis. Kalau teman-teman tahu sekarang itu lagi ada berita Tashi. Kalau teman-teman mengikuti ya, namanya Tashi. Jadi Tashi ini adalah salah satu influencer di Jakarta. Dia ini memang suka dan hobi mereview makanan. Nah, terus memang sekarang jadi ada salah satu namanya nama produknya itu Kaesang Pisang kalau nggak salah. Nah, jadi si Tashi ini beberapa tahun yang lalu itu buat video review. Jadi antara pisangnya Sang Kaesang sama ada satu lagi pisang namanya Kaesang Pisang gitu. Nah, jadi si Kaesang Pisang ini mengklaim bahwa produknya ini jadi sepi pengunjung itu gara-gara setelah direview oleh si Tashi ini gitu. Nah, cuma saya percaya bahwa sebenarnya pada akhirnya adalah sebenarnya produk yang akan berbicara gitu. Dan juga yang mempengaruhi bisnis tersebut untuk naik atau turunnya itu sebenarnya banyak banget faktornya, bukan cuma hanya satu faktor gitu. Jadi kalau kalau menurut saya sih bukan hanya review itu yang membuat si bisnis Kaesang Pisang ini menjadi menurun gitu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan bisnis tersebut turun. Bisa jadi karena satu memang trennya sudah turun. Bahkan bukan hanya Kaesang Pisang aja yang turun secara penjualan ya, tapi Sang Pisang pun juga menurun secara penjualan. Banyak outlet-outlet di kota-kota lainnya juga tutup dan lain-lain gitu. Nah, terus yang kedua harus dilihat juga bagaimana mereka services produknya. Terus yang ketiga juga harus dilihat juga rasa dari produknya, terus R&D-nya dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya ketika tadi Mas Ferdian bertanya, apakah kalau misalnya ada satu produk, satu review nih gitu, buruk reviewnya dengan apa yang harus kita lakukan gitu, harus diabaikan atau gimana? Kalau menurut saya sih ditanggulangi dengan baik saja gitu. Jadi direspon dengan baik gitu. Jadi misalnya boleh nanti salah satu controlling kita misalnya menghubungi si pihak ini secara langsung, bertanya masalah produknya di mana dan lain-lain kayak gitu, atau dikasih kayak komplimen dan lain-lain kalau memang salah dari produk kita gitu-gitu. Jadi ditanggapi saja dengan baik menurut saya, karena itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh sebegitu besarnya seharusnya terhadap sebuah produk atau bisnis gitu. Apakah cukup menjawab, Mas Ferdian? Oh iya, Bu, iya, Bu. Jadi itu ya, sama seperti kita tidak boleh panik dan harus tetap berinovasi. Begitu, Bu ya? Iya, betul, betul. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Gimana Pak Rizky? Kita buka lagi pertanyaan atau kita selesaikan untuk pertemuannya? Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, guys. Jangan malu-malu. Nanti kalau malu-malu tersesat di jalan. Ibu, saya mau bertanya. Oh iya, Iya, Mas Hansa. gimana Monggo, Mas? satu pertanyaan lagi. Kan tadi Bu Adel meng-share slide yang source of brand discovery Indonesia yang menjelaskan tentang iklan di search engine berapa persen, sosial media berapa persen, TV dan website berapa persen. Nah, yang dimaksud dengan search engine itu bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Hansa Dimas untuk pertanyaannya. Oke, nah search engine itu kan ya bahasa ininya adalah
mesin pencarian gitu ya. Nah, seperti di pertemuan pertama kita, bahwa search engine ini sebenarnya, kalau kita sebenarnya familiarnya search engine ini adalah dengan Google gitu ya, gitu. Nah, memang yang paling mendominasi dari search engine ini saat ini adalah aplikasi atau website dari Google Search Engine itu sendiri gitu. Jadi entah itu YouTube, entah itu Google Words, atau banyak ya. Google ada beberapa produk-produk gitu. Tapi yang memang yang mendominasi adalah, kalau dari produk Google adalah YouTube dan juga Google Search Engine gitu. Nah, selain Google, sebenarnya media sosial itu juga punya search engine. Kayak Instagram, TikTok, terus juga TikTok, Instagram, Twitter. Nah, itu sebenarnya media sosial yang memiliki search engine juga gitu. Nah, cuma bedanya adalah kalau Google itu dia bacanya melalui keyword-keyword yang dimiliki oleh setiap artikel. Nah, kalau misalnya media sosial seperti Twitter, terus Instagram, dan juga TikTok, itu biasanya dia bacanya dari hashtag atau deskripsi caption yang kita tulis gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan search engine di sini itu adalah produk-produk ini, produk search engine ini. Jadi search engine itu bisa search engine di Google atau di sosial media, gitu Mas. Untuk penempatannya tadi saya sudah jelaskan, gitu. Jadi misalnya kan kalau misalnya mau cari tuh di Instagram, bisa juga kan ada bagian search-nya tuh. Nah, itu adalah salah satu, itu adalah fitur search engine di Instagram gitu. Twitter juga begitu, TikTok juga begitu, gitu. Jadi untuk di pertemuan pertama, seperti yang saya sempat jelaskan, bahwa strategi SEO ini, search engine optimization ini, bukan hanya di Google sebenarnya teman-teman bisa lakukan, tapi juga di sosial media, gitu. Apakah cukup menjawab, Mas Fansa Dimas? Baik, Bu, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fansa, Mas Ferdion, dan semoga seperti yang sudah dikatakan Bu Adelia tadi, semoga ilmu yang Anda semua pelajari dari sini dapat berguna bagi karir Anda ke depan, baik itu karir dalam pekerjaan kantor ataupun dalam bisnis Anda di masa depan nanti. Amin. Nah, baik. Terima kasih. Untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya. Dan untuk pekan depan, pekan depan ini pekan ke-13 kembali kuliah sama saya dulu. Nah, buat yang kangen sama Bu Adel, nanti pertemuan ke-14 dan ke-15 nanti insya Allah akan diisi sama Bu Adelia lagi. Jadi jangan khawatir, guys. Nah, baik. Untuk pertemuan ini kami cukupkan. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata, dan semoga ilmu yang kita pelajari dapat berguna di kemudian hari. Terima kasih Bu Adelia. Semoga betah mengajar di kelas kami. Dan kita ketemu lagi insya Allah tanggal 26 Senin tanggal 26 Juni dan 3 Juli nanti. Ya, baik, kita cukupkan sampai sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Adel enggak screenshot dulu untuk absen mungkin? Oh, tadi udah sih. Berapa sudah. kali saya screenshot. Oke, ya terima Oke. kasih Bu Adel. Terima kasih, sama-sama. Oh ya, baik. Untuk Pak Rizky saya hadir Pak ya. Siap, ini ketua kelasnya agak berbeda Bu Adel. Iya. Guys, bentar, jangan out dulu. Saya mau bikinkan absen. Oke, saya boleh izin Pak?
Oh, boleh, Bu Adel. Baik, Iya, terima kasih. terima kasih, Assalamualaikum Bu semuanya. Adel. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, saya buatkan absen. Tadi ada yang saya kick. Siapa nih yang saya kick ya? Alfian Dimas sama Yusuf Sobirin. Soalnya Alfian Dimas ini dia sudah di-assign di breakout room, tapi sepertinya nggak aktif. Cuman foto yang dipajang kan agak kurang sopan gitu ya, Alfian Dimas. Sementara Bu Adel sama saya kan nunggu di ruang utama dalam room. Anda kan semua di breakout room ya. Sudah saya kick saja. Saya kick saja karena nggak aktif. Nah, oke, saya buatkan ini dulu. 4B2. Langsung absen ya guys. Jangan nanti kelupaan loh. Siapa? Siap. Oke Pak. Oke, silakan. Ini yang tugas pekan 11 baru 7 orang yang mengumpulkan. Memang sih deadline-nya masih lama, UAS. Cuman daripada nanti lupa, dikerjakan aja secepatnya. Ya, silakan yang belum absen, absen dulu. Ya Alhamdulillah sudah Pak. Sudah? Ada yang belum? Kalau sudah semua, saya kunci nih. Mau diberikan waktu Pak. Siapa tahu ada yang sinyalnya buruk atau lagi di luar mungkin. Iya, ini baru absen 27 nih. Lama saya tinggal tidur. Ini berapa orang sih? 29. Berarti besok pagi Pak. Tutupnya besok pagi. Jangan, besok pagi. Takutnya ada penumpang gelap. Oh iya benar. Ini 29. Kurang saya jadi 28. Ini ada satu lagi yang masuk nih. Siapa ini? Oh, Mas Dawam. Oke, Mas Dawam tadi hadir kok. Oke, silakan. Ini sudah 31. Ayo, siapa ini yang nggak apa-apa lah. Oke, sudah semua kan? Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Belum? Oke, silakan. Udah? Oke, guys. Kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah luring, tapi kalau Anda mau daring juga nggak apa-apa. Yang penting kita semua senang dan tidak terbebani saat perkuliahan. Ya, baik, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, guys. Sama.